Buat teman-teman yang posisi saat ini masih struggle, masih berjuang, masih dalam posisi yang terpuruk, start pertamanya dimulai dari mana? Dari kesadaran, Mas. Dari sebuah awareness, dari sebuah kesadaran, sadari sebetulnya kamu tuh siapa gitu. Kalau nggak dimulai dari sana, agak berat untuk merubah nasibnya. Pertama dia harus sadar dulu, sebetulnya dia siapa. Sebetulnya kamu tuh siapa? Kamu kan sebetulnya adalah percikan ruh ilahi sebetulnya. Hembusan nafas masuk tuh memberikan kesadaran bahwa kita masih dikasih kehidupan ya. Berarti kita masih dikasih kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Dan sadari pada saat kamu bernafas, nafas itu adalah harta, harta paling mahal, paling berharga yang harus kamu syukuri. Cobain aja ketika kamu terpuruk dalam judul minus atau kondisi apapun, 1 minggu aja Mas Hendra, cobain teman-teman. 1 minggu aja, sadari nafas. Lalu bilang, ya Allah makasih atas nafas, makasih aku sehat. Lalu bilang, terima kasih ya Allah atau apapun nama itu disebut, terima kasih atas rezeki yang selalu datang dengan berkelimpahan dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi bersama dengan Teh Feby dan beberapa sahabat Badan Revolution yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol apa ya? Tapi yang jelas gini, saya hampir setiap hari itu mendapatkan kiriman dari Teh Feby tentang teman-teman yang selalu memberikan testimoninya gitu. Jadi nggak kehitung sebenarnya ya, teman-teman yang testimoni dan itu sangat sangat variatif sekali. Tentu itu memberikan kabar gembira dan juga mengirimkan pesan buat teman-teman semuanya yang sedang berproses belajar memperbaiki diri, mengupgrade diri, bahwa semuanya bisa gitu ya. Nah, tapi yang paling menarik TVB akhir-akhir ini tuh banyak sekali sahabat kita yang kemudian memberikan pernyataan bahwa di saat aku dulu kena musibah, di saat aku dulu mendapatkan sesuatu yang kemudian itu tidak aku inginkan dan aku bisa menerimanya dengan sepenuh hati, Hmm. mayoritas dari mereka mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang mereka harapkan selama ini gitu. Nah, ini kan relate banget dengan apa yang selama ini TVB ajarkan di London Revolution gitu ya. Bahwa ketika ada sesuatu datang tidak enak gitu, oh nggak apa-apa. eh ini hanya bungkusnya saja, habis ini pasti ada permennya kan gitu. Kurang lebihnya kan begitu ya Teh ya. Nah, Iya. bagaimana Teh Feby mungkin bisa dielaborasi sedikit supaya mungkin ya di luar sana banyak sekali teman-teman pemirsa sahabat Ngaji Roso yang sedang berada pada titik terendah, dapat ujian, dapat musibah apalah ya, memaknainya bagaimana. Nah, bagaimana sih melewati itu dengan indah gitu sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik. Seperti itu Teh. Oke, Bu Sandra, makasih banget pembukaan yang sangat luar biasa ya. Karena hampir sebagian besar dari teman-teman kita mengalami situasi seperti apa yang tadi Mas Hendra ceritain gitu. Situasi kejatuhan, situasi kebingungan. Bahkan lucu Mas Hendra, mungkin di 5 terakhir peserta private Zoom ya. Hmm. Peserta private Zoom, 5 terakhir peserta private Zoom itu rata-rata usianya di area di atas 55 sampai di atas 60 gitu. Di Hmm. area-area yang memang udah butuh tenang dalam hidup dia gitu. Jadi ada satu kondisi di mana kenapa ya, pertanyaan mereka ya hampir hampir rata. Kenapa ya TVB kok di akhir usia aku yang udah menjelang angka 60 nih udah mendekati angka 60, eh, s- sebetulnya kan kalau dari rutinitas gitu aku beribadah. Aku berbuat baik sama sesama. Aku pun patuh sama orang tua, aku berbakti sama orang tua. Aku urus anak-anak dengan baik.
Terus hubunganku dengan teman-teman juga aku nggak pernah ngerugiin orang, nggak pernah ngambil hak orang. Tapi kenapa Teh? Ini rata nih, pertanyaannya hampir sama di area usia 50 tahun ke atas, sampai 60 tahun ke atas yang ikut kelas private. Kenapa Teh hidup aku kok kayak gini di ujung, kata TVB Live. Oke. Kenapa hidup aku kok di ujung seperti ini? Di ujung aku ada PR 300 juta yang aku nggak tahu ini uang akan dari mana aku dapat untuk cicilannya. Terus ada ibu-ibu yang di usia dia di area 50-an itu masih mengalami divorce, masih mengalami harus pisah sama pasangannya gitu. Jadi ada rata cerita atau ada kondisi yang keterpurukan terjadi di usia-usia yang seharusnya itu udah mapan, Mas. Di usia-usia yang seharusnya dia udah selesai, udah nggak perlu mikirin PR gitu istilahnya. Iya, iya, oke. Kenapa? Pertanyaan mereka, ini kenapa kok aku nggak ketemu jawabannya? Di umur aku 60 ini aku nggak ketemu jawabannya. Kenapa hidupku kayak gini? Kenapa realitaku kayak gini? Itu kayaknya Mas, hampir 85% kalau aku lihat, mereka tidak tahu yang terjadi sama mereka sebabnya dari apa. Itu. Mereka nggak tahu itu sebabnya dari apa realita ini terjadi. Sampai pada akhirnya materi Abundant Revolution itu menceritakan bahwa realita hidup yang terjadi sama kamu itu 100% berasal dari program-program. Dari program-program, dari data-data akumulasi. Dari sejak kamu di dalam kandungan sampai dengan sekarang. Nah, program-program data-data itu didapatkan dari mana? Terdownload atau masuk ke tubuhmu sehingga menjadi realitamu, itu dari mana? Dari 5 panca indera kamu. Dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, dari apa yang kamu katakan, dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang kamu sentuh gitu. Terutama dari mata, dari telinga, dari apa yang kamu katakan dan apa yang kamu rasakan, dia mendownload gitu. Jadi semua belief-belief, semua label-label, kayak misal nih, tanpa disadari, ini baru tadi nih Mas, tadi siang. Tadi siang itu terceritakan TVB kenapa ya sifat-sifat ayah aku sama seperti sifat-sifat suamiku, kata dia gitu. Di sebelah mananya, Bu? Kata aku. Di sebelah kamu udahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi, kamu nggak mungkin lah bisa beli mobil yang middle up, nggak mungkin, nggak bisa. Kita tuh cuma segini gitu, jadi kamu nggak mungkin bisa naik mobil yang 600 juta ke atas gitu ibaratnya. Itu dulu pernah dikatakan itu sama ayahnya, kamu nggak usah mimpi punya mobil, nggak bisa punya mobil, nggak akan bisa punya mobil, nggak usah bermimpi untuk punya mobil, kita paling bisa hanya beli sepeda, kita paling hanya bisa maksimal beli motor. Nah, ternyata itu terekam gitu di si anak ini. Yang anak ini sekarang udah umur 60 tahun, Mas. Iya, Jadi iya, iya, iya. si nenek ini tuh menceritakan gitu, bener ya Teh, labeling yang kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Atau belief-beliefnya apa? Belief yang dia terima nih dari orang tuanya, cari uang itu susah, dibilangnya begitu. Sehingga nempel di sini. Dia dapat suami yang juga mengatakan hal yang sama. Kamu gak usah mimpi lah beli mobil itu, nggak bisa, orang kita cuma karyawan gitu. Sama persis. Nah, itu Mas yang harus disadari bahwa program-program lama yang nggak mengasihkan, yang nggak mengenakan, itu harus diizinkan untuk terurai aja deh ke yang tanpa batas gitu. Balik ke energi asalnya gitu, istilahnya disambut, terima, alirkan, dilepaskan. Jadi buat teman-teman yang posisi saat ini masih struggle, masih berjuang, masih dalam posisi yang terpuruk, start pertamanya dimulai dari mana? Dari kesadaran, Mas. Dari sebuah awareness, dari sebuah kesadaran, sadari sebetulnya kamu tuh siapa gitu. Kalau nggak dimulai dari sana agak berat untuk merubah nasibnya. Pertama dia harus sadar dulu, sebetulnya dia siapa.
Sebetulnya kamu tuh siapa? Kamu kan sebetulnya adalah percikan ruh ilahi sebetulnya. Kamu tuh percikan ruhnya atau kamu percikan cahaya ilahi sebetulnya. Cahaya ilahi ini secara fitrahnya dia itu punya unsur kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi pada saat manusia diciptakan di bumi, Allah itu merancang manusia dengan sesempurna-sempurnanya proses penciptaan. Jadi nggak mungkin dirancang untuk hidup kamu kayak gini, itu nggak mungkin gitu. Dikatakan juga, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi start untuk memperbaiki ini ya kalimat barusan, tenang. Diem dulu, renungin dulu, introspeksi dulu ke dalam. Jadi nggak ada solusi lain, Mas. Ketika ada satu momen di mana kita jatuh, di mana posisi sekarang lagi nggak enak, lagi nyaman, kenapa hidup aku kayak gini, kenapa realita hidupku seperti ini, perenungan utamanya adalah berarti ada program, ada data di dalam tubuhmu, data dan program itu beroperasi. Data dan program itulah yang beroperasi berjalan mewujudkan realitamu. Itu yang harus betul-betul kita announce ya, maksudnya kita ceritakan ke banyak orang. Karena Iya, kemarin iya. tuh yang private sempet sedikit marah-marah ke aku, Mas. Marah-marahnya gini, Kenapa? kenapa sih Teh Feby baru sekarang materinya itu dibagiin sama Ngaji Roso? Ketika aku umurnya udah 60 tahun, katanya gitu. Soalnya aku nggak dapet Teh di pengajian-pengajian aku nggak dapet cerita tentang lapisan endapan emosi, bahwa ada hukum semesta seperti cermin, yang kamu rasakan ini pantulan dirimu sendiri. Aku nggak dapet teh. Aku malah mencari pertanyaan ini begitu lama. Kenapa aku begini? Baru tersadarkan kata dia 2 minggu yang lalu. Ketika YouTube-nya Ngaji Roso masuk ke algoritmanya handphonenya dia. Baru 2 minggu yang lalu dia terkaget-kaget dan dia merasa, oh ini jawabannya. Oh ini jawabannya. Berarti kalau aku aja umur 60 tahun baru denger ini dan klik saat itu, oh ternyata untuk merubah nasib dan merubah realita hidupku, aku nggak perlu capek-capek ya, pegel gitu mikirin dia harus berubah, suamiku harus berubah, anakku harus berubah, semua orang di eksternal berubah. Kan capek, Mas. Dia baru Iya. tahu ternyata pada saat masuk sesi siapakah dirimu, bagaimana hukum semesta ini bekerja seperti cermin hanya memantulkan daleman isimu, itulah gambaran realitamu. Kalau realitas saat ini nggak enak, artinya daleman kamu masih nggak asik. Masih ada yang perlu kamu sambut, terima, alirkan, lepaskan. Oke. Indikatornya kayak gitu sebetulnya. Oke, Simple. itu kan sering kita dengar ya namanya fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin ngeberesin fixed mindsetnya, mungkin lebih dalam, mungkin materi-materi yang di privat itu mungkin akan sangat mengena sekali karena teman-teman bisa langsung bertatap layar berdua dengan Teh Feby saat privat. Kurang lebihnya sekitar 2 jam ya teman-teman ya. Teman-teman, tapi kadang TVB itu ngelantur juga, kadang lebih juga, 2 jam lebih juga. Dan teman-teman tuh bebas mau curhat apa saja berhadapan langsung sama Teteh ya. Dan ya yang jelas karena ratusan orang sama apa face to face berdua dengan TVB jelas lebih eksklusif gitu. Dan teman-teman yang ingin masuk privat, silahkan nanti hubungin Mbak Laila ya teman-teman ya. Nah, kita tuh kalau di Abundant Revolution itu kan ada yang privat, terus ada kelas kolektif yang batch sekarang sedang batch 19, terus nanti ada batch 20 di Bali juga. Nah, yang Zoom spesial tuh kita liburkan. Kenapa? Karena kita ingin benar-benar semuanya diharapkan bisa mencicipi materi ini. Kita bikinkan yang lebih spesial harganya. Teman-teman cukup bayar 200.000 aja dengan ikut Quantum Jam nanti di tanggal berapa ya? Lupa aku ya. Tanggal Quantum Jam itu 20 waktu Oktober. terdekatnya ya tanggal 20 Oktober hari Senin. Tanggal Sebentar lagi 20 Oktober buat teman-teman ini yang belum ikut kelas. yang belum Tapi kelas. anehnya ini aneh sih menurutku ya.
udah ikut kelas batch gitu masih ikut kelas quantum jam. Bahkan ada yang quantum jam tanggal berapapun sampai yang terbaru diikutin semuanya. Itu nggak tahu ya motifnya teman-teman kira-kira Kangen apa. kali pengen kuantum jam bersama. Tapi keren loh, sumpah aku baru 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 nemu pengalaman kayak gini tuh di Banten Revolution, sumpah. Serius teh. Tapi gini teh ya. Bicara tentang data tadi ya. Data itu kan Ya, dipengaruhi oleh banyak hal ya, lingkungan, pendidikan kita waktu di sekolah, dengan siapa kita bersahabat, begitu ya, termasuk bagaimana kemudian latar belakang orang tua kita di dalam membimbing kita gitu ya. Nah, menurut Teh Feby gitu ya, ketika kemudian teman-teman ini nggak paham tekniknya gitu, nggak paham tekniknya, bagaimana kemudian mengubah identitas lama menuju ganti yang baru dan lain sebagainya gitu. Bagi yang belum pernah ikut kelas sama sekali Teh gitu, apa ya, saran-saran Teh Feby ketika mengalami masalah yang sama gitu? Karena belum bisa ikut kelas nih Teh, ya. Oke. gimana? Belum ikut kelas nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ikut kelas juga bisa sih, Mas. Start Ya, pertama, semua manusia pasti bisa bernafas kan, Mas? Bener nggak? Semua manusia bisa bernafas. betul betul. Start pertama kalau memperbaiki tanpa kelas, sadari nafas saja. Sadar nafas syukur namanya. Itu nggak perlu pakai kelas. Cobain aja dulu itu. Maksudnya apa? Untuk memperbaiki semua ini, diawali dari kata bersyukur. Minimal kamu masih dikasih nafas. Minimum. Walaupun segalanya udah habis misalnya, segalanya udah habis, segalanya minus, minimal syukuri nafas. Karena janji Allah dalam kitab suci, ketika kamu bersyukur pasti ditambahin. Jadi ketika pada posisi yang terpuruk, sejatuh-jatuhnya posisi, ketika kita udah memilih untuk nggak mau banyak mengeluh, nggak mau banyak komen, nggak mau banyak keluhan, nggak mau banyak debat gitu istilahnya ya tentang kehidupan ini, start dari pertama bersyukur aja masih dikasih nafas. Jadi pada saat bernafas pagi hari ya, tarik nafas masuk, rasakan gitu. Hembusan nafas masuk tuh memberikan kesadaran bahwa kita masih dikasih kehidupan ya. Berarti kita masih dikasih kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Dan sadari pada saat kamu bernafas, nafas itu adalah harta, harta paling mahal, paling berharga yang harus kamu syukuri. Cobain aja ketika kamu terpuruk dalam judul minus atau kondisi apapun, 1 minggu aja Mas Hendra, cobain teman-teman. 1 minggu aja, sadari nafas. Lalu bilang, ya Allah makasih atas nafas, makasih aku sehat. Lalu bilang, terima kasih ya Allah atau apapun nama itu disebut, terima kasih atas rezeki yang selalu datang dengan berkelimpahan dalam hidupku. Dah, itu aja dulu, Mas. Oke. Ntar lihat aja setelah 1 minggu. Nah, kalau kalau misalnya nih, kan tidak tidak semua orang itu ya, padahal menyadari nafas itu kan hal yang simpel banget sih, Teh. Artinya tidak butuh modal, tidak butuh biaya gitu ya. Cuman terkadang eh kita itu sudah tahu gitu ya, banyak yang memberikan kesaksian bahwa menyadari nafas dengan penuh syukur itu bisa mengubah hidup gitu. Tapi untuk praktek itu kadang lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi gitu. Nah, andai kata kemudian ada orang itu yang dia lebih memilih, udah deh aku biar nggak fokus nafas terus gitu ya. Karena itu kan juga konsentrasi juga terkadang ya kalau kita belum terbiasa kan. Nah, eh ada orang yang memilih jalan dari pokoknya aku tak berbuat baik aja semampuku meskipun hanya tersenyum sama orang, memberikan apresiasi sama orang, memberikan pujian dengan tulus, ngasih nasi bungkus ke orang di pinggir jalan kayak gitu. Nah, itu bagaimana Teh kalau menempuh jalan yang itu saja dan bagaimana jika kemudian dikolaborasikan Teh? Sadar nafas syukur jalan, ya, berbuat baik menolong orang tuh jalan. Karena akhir-akhir ini itu banyak sekali teman-teman yang cerita aku hidupku berubah setelah rajin menolong Mas Hendra gitu. Gimana Teh?
Wah, ini lebih ke getaran, Mas. Getaran, getaran, vibe. Jadi gini, Allah itu membuat sebuah sistem di dalam kehidupan ini. Sistem itu bernama hukum semesta. Nah, algoritma atau cara kerjanya, hukum semesta itu membuat realita kehidupan kita, dia membaca identitas diri kita. Gitu loh. Dia membaca identitas diri kita. Dia tidak membaca suara kamu yang bilang, ya Allah, kasih aku uang dong, kasih aku jalan keluar dong, kasih aku rezeki dong. Itu nggak kebaca sama semesta. Yang semesta baca adalah identitasmu, getaran energimu. Nah, pada saat cara yang pertama tadi, sadar nafas syukur, ketika dia sering-sering pagi-pagi, dia rutin bilang, terima kasih atas nafas. Kan getaran-getaran terima kasih. Berarti semesta membacanya identitas barunya adalah identitas syukur dan rasa terima kasih. Oh Maka iya iya getaran iya itu iya. akan dia balikin. Semesta akan Bener. mengantarkan realita yang akan membuat hidup dia penuh syukur dan akhirnya tubuh dia akan berterima kasih. Itu akan dihadirkan tuh realita itu. Itu untuk pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang kedua, nggak pakai sadar nafas syukur, Teh Febi, tapi pakai rutinitas berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, itu kan vibe, rasa yang muncul, energinya kan energi bahagia kan? Bener Hmm nggak? hmm hmm hmm. Energi bahagia, kita nolong, kita berbuat baik, kita nolong orang, kita bantu orang. Sehingga si yang terbaca sama semesta adalah energi getaran bahagia, Hmm. getaran happy, getaran cinta. Jadi pada saat kita menolong orang, pasti ada cinta di situ, Hmm, ada hmm, hmm. kasih di situ. Nah, itu yang aku bilang, semesta membaca identitasmu. Identitasmu tuh maksudnya bukan kata-kata, bukan sesuatu yang hanya kamu ucapkan, tapi energi tubuh yang kamu getarkan, vibrasinya. Yang konstan dalam satu hari, dalam satu minggu itu konstan apa gitu. Makanya memang luar biasa sih Mas, kalau Mas Hendra tiap hari terima testimoni. Karena daily rutin anak-anak Abundant Revolution itu 30 hari. Sadar nafas syukur, udah sadar nafas syukur, menerima melepas lagi rilis, udah gitu sending love lagi ke Ya ya orang-orang ya. yang dia benci, dia sebel, orang-orang di jalan, warung sepi, warteg sepi, di sending love-in. Terus udah gitu doakan 10 orang. Udah gitu tabungan semesta. Gimana itu identitas barunya nggak terbaca? Iya 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 iya. Just sesimpel itu sebenarnya ya, asal kita kemudian mau praktek gitu ya, berbuat baik, sadar nafas syukur gitu ya. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut kelas, nggak apa-apa, tidak masalah ya, tonton aja terus video di Ngaji Roso. Dan nanti juga akan ada channel premium antara saya dengan TVB gitu ya. Kita akan bikin channel premium, teman-teman nanti bisa mengikutin juga supaya tanpa ikut kelas pun teman-teman bisa ikut bertumbuh terus Betul, menerus gitu tujuannya ya. itu, Mas Hendra. Tujuannya itu. Betul banget. Nah, Ditunggu deh eh channelnya. aku tuh apa ya, kemarin kan sempet ya curhat juga ke Teh Febi, Teh, ini kayaknya aku bener-bener tergerak nih Teh untuk kemudian pengen investasi silver Teh, perak batangan Teh, ini bakal heboh Teh gitu kan. Terus aku kan beli banyak Teh. Nah tiba-tiba, kenapa ya aku nggak ngajak teman-teman ngaji roso gitu ya, khususnya teman-teman Abundant Revolution gitu ya. Teh, bersyukurnya banget tuh ya teman-teman di Abundant Revolution tuh pada banyak yang seneng Teh. Awal mula beli tuh 3.700.000 kan 100 Mm-mm. gramnya. Mm-mm. Hari ini udah jadi 6 juta. Wow, Dan itu amazing. belum ada 1 bulan sih. Jadi pokoknya kayak kayak ada dorongan ngelibatin temen-temen dong yang konkret biar nggak kita itu biar nggak wacana aja terus gitu. Apa Hmm. yang bisa kita lakukan bersama-sama agar hidup kita jadi lebih baik, even itu dalam konteks spiritual maupun finansial gitu ya Teh ya. Ya, Mudah-mudahan Ngaji Roso bersama dengan Teh Febi ke depan makin bisa menjembatani teman-teman untuk terus menjadi lebih baik ya, imbang antara intelektual, spiritual, finansial dan emosional kita gitu. Nah, ya, oke. Jangan lupa teman-teman, kemarin aku habis dari Bali, Pak Wayan juga sangat serius menyiapkan materi untuk reuni kita nanti di tanggal 20 Desember ya.
Benar. Ini event mahal ya, event langka. Jadi sahabat semuanya kami undang jika ada keluangan waktu untuk hadir bersama-sama kita merayakan kebahagiaan kita bareng-bareng keluarga besar Banten Revolution. Pagi kita ada kelas offline, siang sampai malam sekitar jam 23 kali ya. Kita tambahin waktunya kayaknya kemarin aku udah bilang sama Mbak Manda, kayaknya kurang deh kalau 8 jam dan Pasti randonnya mahal, dan teman-teman jalan Heeh. juga jauh lagi ya. Dan randonnya juga udah jadi deh kayaknya. Nanti Ya, mungkin bisa aku udah di-share baca. di grup ya. Ya, TVB oke kan dengan randonnya? Oke ya. asik, udah oke banget itu. Dan Oke. spesial di Rondon itu ada 1 jam bersama Mas Hendra dan Feby. Kita buka-bukaan nanti di situ lah ya. Oh, Biar bukan cerita yang teman-teman nggak perlu makin deket diceritain. ya. Oke, sahabat semuanya yang di luar negeri juga silakan kami undang untuk ikut acara ini karena hybrid ya. Kita bisa merayakannya secara offline dan online begitu, teman-teman. Oke, biar nggak berpanjang lebar, yang jelas saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali, bersyukur sekali Tuhan pertemukan saya dengan Teh Febi. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, memberikan arti ya. Obrolan-obrolan seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi investasi kebaikan kita semuanya untuk ya bersama-sama menegakkan cinta. Subscribe.